Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bapak, ibu, ikhwan wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mas FM dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir dalam kajian rutin tiap Ahad pagi di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Al-Hidayah Sragen. Semoga perjalanan kita dari rumah menuju tempat majelis ilmu ini menjadi jalan yang memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga duduk-duduk kita di majelis ta'lim ini menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia. Semoga Allah curahkan rahmatnya, sakinahnya, Allah kurkupkan sayap-sayap malaikatnya untuk kita semua, sehingga kita mendapatkan ketenangan, di samping kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar. Semoga ini menjadi amal soleh untuk kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak teman-teman kita pagi ini yang ikut giat pipanisasi di lereng Merbabu, dan kita hadir di sini untuk thalabul ilmi seperti di zaman Rasulullah SAW. Jadi tidak semuanya berjihad di luar semua fisabilillah, tapi juga ada yang tafaqquh fiddin, yang ngaji. Dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Jadi tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang, semua ikut pipanisasi, semua ikut relawan, enggak. Kata Allah SWT, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi hendaknya sebagian dari mereka, golongan dari mereka, jadi tidak pergi berperang, tapi mereka yatafaqahu fiddin. Mereka memperdalam pengetahuan agama mereka, mereka thalabul ilmi, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya kita bisa memberi peringatan kepada masyarakat kita, kaum-kaum kita, ketika kita kembali pulang. La'allahum yahdarun, agar mereka
dapat menjaga dirinya. Jadi ada yang jihad di lapangan, ada yang jihad menuntut ilmu, ini juga jihad. Dan masing-masing semua jangan lupa diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai pada tujuan kita masing-masing. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ahad keempat, insyaallah kita akan membahas tentang tarbiyatul aulad fi dhawil kitab wa sunnah. Bagaimana mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih. Kita belajar bersama. Karena yang bicara ini juga bukan ahlinya. Anak-anak saya juga belum menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Semua masih tahap berusaha dan mengharap. Semua harapan kita sama. Nah, kita berusaha bareng-bareng bagaimana memahami pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dua kitab panduan kita. Kita lanjutkan di sini al-khutuwat al-amaliyah li tarbiyatil abna. Anda nggak ngerti apa kemarin terakhir sampai sini atau mana, tapi saya ulang lagi nggak apa-apa. Tahapan untuk mendidik anak. Udah lama banget sebelum Ramadan masalah. Insya Allah kita review ulang, tidak ada salah. Dikatakan oleh Syekh Abdus Salam As-Sulaiman di sini tahapan atau langkah-langkah praktis di dalam mendidik anak. Yang pertama kata beliau, nabda'u awwalan bi islahin nafsi. Jadi mulai dari memperbaiki diri sendiri. Ini pendidikan dalam perspektif Islam. Al-Quran dan Sunnah, mendidik anak itu jauh dimulai persiapannya sejak anak itu belum lahir. Ini konsep pendidikan dalam Islam. Berbeda dengan konsep pendidikan yang di luar Islam. Mendidik anak dimulai dari usia 0. Ada yang mengatakan mendidik anak dimulai dari usia sekolah. Itu dimulai pendidikan. Tapi kalau dalam Islam, orang tua belum menikah. Ya. Orang tuanya belum menikah. Bapak ibunya belum ketemu. Di situ sudah dimulai untuk persiapan mendidik atau tarbiyah al-aulad, keturunan-keturunan kita. Jadi dikatakan nabda'u awalan bi islahin nafsi. Dimulai dari perbaikan diri sendiri. Siapa di sini ya? Laki-laki tersebut nanti akan menjadi suami, akan menjadi bapak bagi anak-anaknya. Perbaikan itu ya dimulai dari wanita tersebut yang kelak menjadi istri. Kemudian nanti akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Jadi islahun nafsi ini dimulai sejak kita ini belum punya anak. Bahkan belum punya istri. Sudah mulai memantaskan diri. Kita ini pantas enggak diamanai Allah pasangan yang soleh-soleha. Nanti kalau udah dapat pasangan, kita ini pantas enggak dianugerahi Allah anak-anak keturunan yang solehin dan solehat. Jadi memantaskan diri itu jauh sebelum anak-anak itu ada. Di sini saya mengutip firman Allah surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Kalau melihat tafsirnya, ya, para ulama sering mengutip penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Ali bin Abi Thalib ketika ayat ini turun, beliau menjelaskan addibuhum wa'allimuhum. Jadi ajari anak-anakmu ilmu adab, ajari anak-anakmu alimuhum ilmu agama. Ya. Dan didiklah mereka dengan tahapan ilmu dari mulai yang kecil, yang penting-penting, yang urgen-urgen, yang sangat dibutuhkan anak, kemudian bertahap kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Ini penjelasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini dibutuhkan persiapan, dibutuhkan ilmu bagi seorang laki-laki maupun seorang wanita ketika mau mengarungi bahtera rumah tangga, terutama ayah atau terutama laki-lakinya. Karena ayat ini konteksnya diarahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin keluarga. Untuk kita semua para laki-laki dan bapak-bapak. Fasalahul abi wal kata beliau, min abrazil asbab al-mu'ina ala tarbiyatil abna. Maka baik dan tidaknya atau kesolehan seorang seorang bapak, kesolehan seorang seorang ibu, min abrazil asbab al-mu'inah ala tarbiyatil abna. Termasuk faktor yang paling utama yang membantu mewujudkan pendidikan anak yang baik. Li'annahum humul qudwah. Ini alasan. Ini alasan utamanya. Karena ayah dan ibu itu qudwah. Teladan. Ini alasan. Sudah digaris bawahi. Jadi mengapa perlu memperbaiki diri? Ya karena pondasi pendidikan itu paling utama adalah teladan. Keteladanan. Tidak ada yang lain. Wal aulad yuqalliduna aba'ahum, anak-anak laki-laki itu akan mengikuti, meneladani orang tuanya, wa ummahatihim, bapak dan ibunya, wa al-waladu yuqallidu abahu wal bintu qallidu ummaha. Anak laki-laki akan nyari role model dari bapaknya, anak perempuan akan meneladani ibunya, uminya. Jadi ini kenapa harus memperbaiki diri, karena anak-anak butuh keteladanan. Sosok yang mendekat, yang paling dekat ke anak itu kan 24 jam itu siapa? Ya, orang tua. Bukan guru di sekolah, bukan guru di pondok. Jadi orang tua ini menjadi pondasi pendidikan untuk anaknya masing-masing. Gitu ya. Sehingga nanti ketika anak ini mendoakan orang tuanya, doa kebaikan, doa ampunan, doa rahmah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah keduanya. Orang tua berhak mendapatkan doa ini karena apa? Kama rabbayani shaghira. Ini digaris bawah. Bagaimana kata anak ini? Kedua orang tuaku telah mendidikku di waktu aku masih kecil. Jadi doa anak soleh ini bersyarat. Hanya diperuntukkan kepada orang tua yang waktu kecilnya mendidik anak. Kalau enggak mendidik anaknya di waktu kecil, ya enggak berhak dapat doa dari anak yang soleh dan solehah tadi. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma
Tidak sampai situ. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana bapak dan ibuku telah mendidik aku di waktu aku masih kecil. Jadi anak ini ngerti balas budi. Karena dulu waktu kecil dididik, dikasih qudwah, dikasih teladan yang baik, maka dia ketika udah bisa mikir, ya, dia mulai bisa ada kesadaran mendoakan orang tuanya terus. Sehingga ini juga simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Si anak karena dapat pendidikan yang baik di waktu kecil, akhirnya ketika dia udah dewasa, udah bisa paham tentang ini arti membalas budi atau harapan dari orang tua, dia nggak perlu disuruh, dia berdoa terus. Doa ini bahkan menjadi doa wajib setiap saat, bahkan di waktu-waktu yang mustajab untuk oleh si anak tersebut. Jadi orang tua yang nggak pernah mendidik anaknya, ya makanya nggak pernah didoain anak. Karena rabbayani shaghira ini harus digarisbawahi bahwa penanggung jawab utama pendidikan anak itu bukan sekolah, bukan pondok pesantren, bukan guru-gurunya. Pendidikan anak yang paling utama penanggung jawabnya adalah kedua orang tuanya itu sendiri. Nanti kedua orang tuanya yang akan ditanya sama Allah SWT tentang perkembangan anaknya. Bukan ustadznya, bukan sekolahannya. Ya. Orang tua yang akan menanggung semuanya. Kullukum mas'ulun. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum, masing-masing dari kalian akan menanggung jawab atas tanggung jawabnya masing-masing, dan seorang ayah ibu akan dimintai pertanggungjawaban tentang tumbuh kembang anak-anak. Nah, kalau kita belajar, ya, mencari gelar yang tinggi, S1, S2, S3, niatkan yang paling utama adalah itu untuk anak kandung kita sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu supaya bisa mendidik anak lebih baik, bukan untuk anak orang lain. Sedangkan anak sendiri kadang dititipkan kepada pembantu yang dia cuma lulus SD atau bahkan nggak sekolah sama sekali. Bapak ibunya sekolah sampai S1, S2, S3, tapi untuk anaknya orang lain. Padahal dia lebih wajib mendidik anaknya sendiri. Dia kepikiran terus anaknya orang lain. Bagaimana bisa beradab, bagaimana bisa berakhlak, bagaimana bisa pinter. Anak orang lain bagaimana bisa meraih cita-citanya. Anaknya sendiri dilupakan. Dititipkan sama orang yang nggak berpendidikan di rumah. Ini tentunya butuh pemahaman yang benar. Sebenarnya siapa penanggung jawab pendidikan anak-anak itu? Ya orang tuanya masing-masing. Fondasi utamanya itu di orang tua. Walaupun kesolehan orang tua ini tidak menjamin 100% nanti keturunannya bakal soleh-solehah seperti orang tua ini. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi dan rasul, dikaruniai putra oleh Allah SWT, anak yang tidak taat sama ayah, durhaka kepada ayahnya, diajak tidak mau. Istrinya juga begitu. Tapi para ulama menasihati kepada orang tua bahwa sekalipun hasil akhir orang anak itu tidak sesuai harapan, paling tidak orang tua bisa menciptakan atmosfer kebaikan, bisa menyusun ya struktur pendukung anak-anak soleh itu dimulai dari keluarganya dengan perbaikan atau kesolehan yang ada di bapak dan ibu tersebut. Rumahnya akan menjadi rumah yang atmosfernya penuh dengan religiusitas. Jadi dia
dekat sama Al-Quran, sering diperdengarkan Al-Quran, ketimbang musik-musik atau lagu-lagu yang keras. Karena orangnya, bapak ibunya orang yang soleh, yang paham agama. Kemudian di dalamnya sering dilakukan amal-amal soleh seperti pengajian. Kemudian bapaknya juga tidak semua sholatnya dilakukan di masjid. Sholat di masjid hanya yang wajib saja. Sholat yang sunnah, sholat sunnah dilakukan di rumah. Di antara fungsinya adalah memberi keteladanan kepada orang-orang yang di rumah, istri dan anak-anaknya. Itu searah dengan arahan dari Rasulullah SAW, ij'alu min ba'di salatikum fi buyutikum. Wahai bapak-bapak, wahai para suami, jadikan sebagian sholatmu itu di rumahmu. Sholat sunnah 2 rakaat di rumah, baru berangkat ke masjid. Masjid selesai, pulang lagi ke rumah, sholat 2 rakaat. Kalau masih ada waktu di masjid, sholat sunnah ya sholat sunnah lagi. Tapi di rumah itu harus ada sholat yang kita lakukan dalam rangka untuk tadi, qudwah. Memberi keteladanan. Dan atmosfer kesolehan di rumah tersebut. Oh, bapakku sholat sunnah. Ibuku juga. Oh, bapakku kalau sholat wajib ke masjid. Anak butuh contoh dari bapak-bapak yang seperti ini. Islah an-nafs. Karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh kita sebagai bapak. Merubah anak bukan wilayah kita. Kita disuruh mengusahakan arah ke sana. Hanya itu yang bisa kita tampilkan yang terbaik, bikin konsep di rumah, jauhkan dari hal-hal yang bikin anak itu hatinya keras, ya musik keras-keras, tontonan-tontonan yang nggak bagus, yang nggak jelas, singkirkan semua, karena itu wilayah kita bisa. Baca Quran ya jangan dibatin, dikeraskan, supaya terdengar. Bapak ibunya kompak baca Quran, ada yang di belakang, ada yang di depan. Tapi Qurannya dikeraskan, anak-anak dengar, anak-anak lihat. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena kita disuruh memaksimalkan apa yang menjadi tugas kita. Selebihnya anak itu hasilnya bagaimana, dulu udah kita bahas. Bahwa hidayah manusia itu termasuk anak kita bukan di tangan kedua orang tua. Hidayah, taufik yang bisa merubah anak ya menjadi soleh dan soleha itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan wilayah kita. Yang kita usahakan adalah nasihati anak ke sholat. Kalau bapaknya tiap 5 waktu pergi ke masjid, anak laki-lakinya insya Allah juga mudah diikuti. Ada mudah untuk diajak. Senakal apapun anak, asal dia masih sholat ini akan geret dia kepada fitrahnya. Jadi jangan sampai putus sholat itu. Karena itu satu-satunya di antara sekian banyak cara yang paling utama untuk menyambung hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tali ini udah putus, susah nanti kembalikan anak itu. Sekarang dia boleh nakal, asal terjaga sholatnya, insya Allah suatu saat sholat ini akan membawa keberkahan. Kalau sholatnya benar, sholat ini akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi juga sholatnya belum benar. Sholat ini tetap akan suatu saat membawa keberkahan kepada anak tersebut. Maka islah an-nafs ini modal utama. Jadi jangan jarkoni. Isane ngajar ra iso nglakoni atau larkoni, isane ngelarang malah ngelakoni. Sehingga anak-anak kita enggak ada kepercayaan sama bapak. Bapak isone nyengeni,
nggak bisa ngasih contoh. Pak besok Minggu, besok Ahad piknik ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa piknik, tapi ngaji dulu ya ke Al-Hidayah. Terus dari Al-Hidayah kita makan, kita jalan. Diajak dulu kebiasaan bapak ibunya apa? Diperkenalkan ke anak itu. Ya wes bapak tak nggak usah ngaji, ayo piknik yuk gas. Malah ra ngaji, nuruti piknik anaknya. Nggak gitu. Ajak dulu ke rutinitas ayahnya. Ini kebutuhan kita ngaji kayak gini, bukan butuh ustadznya atau panitia. Kita bersyukur ada panitia yang bisa fasilitas. Kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kita kepada makan, minum, healing. Ini healing yang sebenarnya kayak gitu. Walaupun jenengan ngantuk tidur di sini itu healing. Saking healingnya jadi tentram, sakinah, tenang. Dengar cuma dari awal sampai akhir. Selebihnya di alam mimpi, nggak masalah. Kata Imam Nawawi, perjalanan kita aja menuju tempat ini sudah menjadi perjalanan menuju surga. Walaupun di sini kita nggak konsen, nggak apa, mikirnya di gitu. Karena macam-macam. Masing-masing kita kan macam-macam. Ada yang memang benar-benar niat nyari ilmu, ada yang macam-macam pikirannya. Masalahnya juga macam-macam. Itu nomor sekian kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kan punya kitab namanya Syarah Sahih Muslim. Ketika menjelaskan hadis keutamaan menuntut ilmu, dalam perjalanannya itu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, itu belum bicara keseriusan orang tersebut ketika di majelis ilmu. Baru jalannya ada udah. Keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu itu sudah menjadi perjalanan yang memudahkan orang tersebut menuju surga. Jadi nggak usah khawatir lah aku ngono ngantuk, kayak so konsen boyoan itu soal lain. Keluar dari rumah dulu, berangkat itu sudah menjadi ya suluk perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak diajak karena ingin tahu, ingin mengenalkan ke anak ini loh rutinitas orang tuamu itu kayak. Jadi sering dengerin tausiah, dengerin ayat, atmosfernya positif, itu bagus untuk anak-anak. Walaupun mereka tidur, mereka nggak nyimak, tapi sering terdengar kayak gitu. Suatu saat itu akan menjadi modal kita juga untuk mendidik mereka. Nggak paham hari ini, suatu saat mereka akan ya diberikan ilmu dan ilmu barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan salafus saleh dulu seperti itu. Rasul juga begitu, ngajak cucunya Hasan dan Husain sholat di masjid. Mereka bukan berdiri di samping Rasulullah malah nunggangi punggungnya bayi kan gitu. Kakeknya yaitu Rasulullah ganggu. Tapi Rasul tidak melarang, terus kapok ngajak mereka. Tapi terus membimbing, menasehati sampai mapan sehingga Hasan dan Husain menjadi sayyidah as-sabab fil jannah, dua punggawa para pemuda di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lihat hasil. Kalau konsentrasi ke hasil, ya enggak hasil-hasil. Ya. Kalau kita menerapkan teori konsep pendidikan Nabi ini, Quran dan Sunnah, kayaknya enggak ada hasilnya. Padahal yang kita lakukan udah benar. Kita mendidik dari adabnya, kita kenalkan mahabbah, kecintaan kepada Allah SWT. Enggak nampak. Enggak seperti orang yang kalau dilombakan muncul dia sebagai juara satu, megang piala, dapat ini. Padahal yang kita lakukan udah benar. Mengenalkan anak dari kecil. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan para salafus saleh itu kan mengacu kepada rukun ibadah. Rukun ibadah itu kan ada 3. Jadi mahabbah, kemudian apa? Roja, kemudian khauf. Jadi mahabbah itu cinta. Jadi kalau kita ibadah ya harus didasari rasa cinta. Nah, cinta ini yang membuat orang istiqomah dan tahan ujian. Namanya udah cinta. Apa sih ngaji terus? Aku seneng. Kayak orang mancing.
nggak ngerti wayah, ya dia merasakan sesuatu yang nggak dirasakan orang lain. Jadi anak wong nyimaido gitu, dia punya alasan sendiri. Oh, aku hobi, aku seneng. Kok panas-panasan gosong awake, kelihatan kayak nggak masuk akal ya. Berjam-jam nunggu nih pancing, ranto opo-opo. Boyo ning pasar iwak kono lho untuk. Ya nggak bisa, orang yang mancing nggak gitu nalarnya. Oh, hobi. Ibadah itu juga begitu, cinta, dasarnya cinta. Kemudian yang kedua roja, mengharap. Jadi ibadah ya harus mengharap. Mengharap kepada Allah itu ikhlas. Jadi jangan percaya dengan omongannya tasawuf, pendidikan tasawuf, atau kaum sufi, yang mana kalau kita ibadah itu nggak boleh mengharap. Nggak boleh mengharap surga. Karena kalau ibadah ngarep surga itu riya, itu syirik, nggak ikhlas. Gitu. Atau mengharap dijauhkan dari neraka katanya. Nggak boleh, ibadah itu nggak boleh ngarep opo-opo kepada Allah SWT. Ini paham tasawuf, nggak benar. Rasulullah SAW doanya gimana? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon surgamu. Dan dalam doa yang lain Rasul itu minta surga yang spesifik, yang paling tinggi. Surga kan banyak. Allahumma inni as'alukal firdausa al-a'la. Aku mohon kepadamu ya Allah surgamu firdaus al-a'la yang paling tinggi. Ini enggak setengah-setengah. Wa a'udzubika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ini ibadahnya Rasulullah SAW. Jadi beliau ya cinta, ya mengharap. Orang sufi tidak mengharap apa-apa katanya. Hanya modal cinta saja. Jadi nggak ngarep surga, ya ora pengen disingkiri kon rokok. Maka mereka punya syair apa? Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku nggak pantas masuk surgamu. Mau dimasukkan surga, bilangnya nggak pantas. Wala aqwa ala naril jahimi, ya udah masuk neraka aja. Kami juga nggak kuat ya. Terus piye? Di akhirat cuma ada surga sama neraka. Dimasukkan surga, bilang nggak pantas. Ya udah neraka aja. Aku nggak kuat. Terus piye? Nggak jelas. Maka faham ini memang sesuai dengan perkataan ulama salafus saleh, antaranya adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man abadallah bil mahabbati wahdahu, siapa yang beribadah kepada Allah modalnya cuma cinta, ya, fahuwa zindik, maka dia akan menjadi orang yang zindik. Modalnya cuma cinta, maka dia akan menjadi orang yang zindik. Wa man abadallah birroja'i wahdahu, kalau dia ibadah modalnya cuma roja, harapan tok, terlalu pede banget. Tiap dia berdosa menghibur diri, tenang. Nanti aku wudu umpamanya, dosaku rontok semua. Tenang, menenangkan diri padahal maksiatnya masih terus berlanjut. Jadi ini kan overconfidence. Sangat-sangat percaya diri bahwa dia pasti diampuni Allah, tapi maksiatnya nggak berhenti-berhenti. Fahuwa murji, kata Imam Ibn Taimiyah, maka orang yang seperti ini murjiah. Murjiah itu orang yang beribadah kepada Allah gampang ke dosa. Iya, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kita juga suruh berhenti, berhati-hati dari perbuatan dosa. Jangan terus kita minta ampunan Allah, nyengojo terus, minta dosa ini nggak berhenti-berhenti, namanya irja. Terus yang terakhir apa? Al-khawf, takut. Wa man abadallah bil khawfi wahdahu fahuwa haruri. Siapa yang ibadah kepada Allah modalnya cuma rasa takut, sehingga sampai dia itu seolah-olah nggak ada harapan, pesimis. Seolah-olah Allah itu nggak ada kebaikan, sangat terancam dia keadaannya. Dia seolah-olah hanya pantas menjadi penduduk neraka, nggak pantas masuk surga.
Kata Ibnu Taimiyah fahuwa haruri, maka dia adalah khawarij. Haruri itu tempat namanya Harura, itu base campnya khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Fahuwa haruri. Kaum khawarij dia mengeluarkan umat Islam yang melakukan dosa besar dari Islam. Umat Islam kok zina kafir. Orang Islam kok berhukum dengan selain hukum Allah maka dia taghut. Orang Islam kok berbuat minum khamr atau apa maka dia murtad, takfir. Mereka mengkafirkan karena pas saking mereka menganggap dosa itu ya sangat tidak layak diampuni. Ya, dosa ya mosok dikeluarkan dari neraka masuk ke surga, nggak mungkin itu. Pemahaman Khawarij begitu. Orang kalau udah neraka, ya neraka seterusnya, nggak bisa masuk ke neraka, masuk ke surga. Padahal hadis-hadisnya jelas bahwa selama dia masih bawa iman, bawa Islam, dan belum batal Islamnya, masih mempertanggungjawabkan dosa-dosanya yang dilakukan di dunia, masuk ke neraka, maka imannya ini yang belum batal, Islamnya yang belum batal, la ilaha illallah yang belum batal, ini membuat orang itu berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasul mengatakan inna syafaati ya li ahlil kabairi min ummati. Di antara syafaatku kata Rasulullah SAW itu untuk kaum muslimin yang berbuat dosa-dosa besar. Akhirnya dikeluarkan dari neraka. Ini enggak berlaku bagi kaum Khawarij. Karena mereka sangat takut sekali. Mendominasi takutnya itu sehingga nggak ada rojak sama sekali, nggak ada harapan seolah-olah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu mahabbah, kemudian ar-roja wal khauf itu ideal. Tidak ada yang jomplang. Kenapa kamu sholat? Ya aku cinta. Dan aku juga mengharap. Dengan sholatku diberkahi Allah, dilancarkan rezeki, masuk surganya Allah. Dengan sholatku aku juga takut siksaannya, supaya dijauhkan dari siksaan, dari neraka, dan seterusnya. Ini komplit. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Mendidik anak juga begitu. Di usia awal itu mahabbah dulu. Jadi didorong itu anak supaya cinta. Aja diweden-wedeni. Cinta diajak ke masjid. Dikenalkan komunitas bapak ibunya. Ya. Supaya tumbuh rasa cinta mahabbah ini. Dan dilakukan Rasulullah SAW kepada cucunya Hasan dan Husain, kemudian kepada para sahabat yang kecil-kecil masih dikenalkan makan bersama, makan dengan tangan kanan, makan yang paling dekat, makan dengan bismillah, muncul kecintaan. Sehingga anak bisa berimajinasi hal-hal yang baik. Kemudian dia dikenalkan supaya cinta sama Allah ya dia bisa belajar di alam, di rumah, di sawah, di mana pun bisa. Sampai usia 7 tahun. Baru usia 7 tahun kenalkan tentang roja. Maka Nabi mengatakan muru auladakum wahum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu, mereka usianya udah untuk sholat, usia mereka udah 7 tahun. 7 tahun udah diperintahin sholat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah anakmu karena dia nggak mau sholat. Wahum abna'u asrin, ketika umurnya udah 10. Jadi 10 tahun udah mulai khauf. Paham tahapannya tadi? Dari 0 itu jangan dimarahi dulu, jangan diapa dulu. Dia mulai dikenalkan dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Quran, mau menghafal, ya. Kenalkan Nabi Muhammad SAW, kenalkan para sahabat, kenalkan ilmu, kenalkan para ustadz-ustadz. Anak-anak saya itu kalau dengar suara ini, ustadz siapa ini? Ustadz Syafiq. Ustadz siapa ini? Ustadz Firanda. Mereka tahu. Oh ini guru-gurunya abinya. Oh ini guru-gurunya uminya. Numbuh kecintaan. Oh ngaji sunnah, oh radionya Mas FM gitu. Karena tiap hari nyetel radio Mas FM. Jadi itu dalam rangka menimbulkan kecintaan supaya anak ini arahnya kemana, arahnya pemahaman bapak ibunya kemana itu udah mulai tahu.
Di usia 7 tahun mulai kita perintah. Perintah sholat, ya, perintah lebih ditekankan lagi. Nah, usia 10 tahun udah mulai ada hukuman. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin wa farriquhun. Pisahkan mereka fil madaji'. Pisahkan tempat tidurnya. Walaupun dulu masih kecil laki-laki ya kumpul satu kasur, karena udah 10 tahun mulai dikasih kasur yang bisa dipisah sama lemari atau dipisah kamar sendiri, itu usia 10. Walaupun lagi sama laki. Apalagi kalau anaknya laki sama perempuan. Farriquhum fil madaji', dipisahkan tempat tidurnya. Mulai dikenalkan tentang organ-organ vital, ya. Kemudian dikenalkan tentang aurat, tentang mahram, usia 10. Jadi mahabbah, roja, khauf ini juga menjadi pondasi para salafus soleh dulu dalam proses tarbiyatul aulad. Kalau udah di usia 0, 7, 7, 10, 10 ke atas tadi, sampai usia murahiqah. Murahiqah itu persiapan balik. Balik, ya, baliknya anak laki-laki itu ya beda-beda. Diawali dengan tumbuhnya bulu di beberapa area tertentu, mulai mimpi basah, menjadi syabab, akhirnya pemuda. Kalau anak perempuan dimulai dengan haid atau usia 15 tahun, pondasi yang kita tanamkan tadi, mahabbah, roja, khauf, ini sangat membantu mereka. Sehingga kalau kita lepas SMP-nya di pondok pesantren, kita lepas mereka belajar jauh dari orang tua, pondasi yang kita tanamkan tadi itu baru mulai fungsi di situ. Membantu sekali proses pendidikan pondok pesantren atau sekolahan yang kita tunjuk di situ. Sehingga hasilnya anak kenapa beda-beda? Ya itu tadi. Tergantung persiapan orang tuanya tadi. Maka ada yang anak yang masuk pondok itu sangat siap. Sangat siap. Karena orang tuanya memang sudah mempersiapkan. Sudah sejak kecil. Memperkenalkan dengan Quran, hafalan. Tapi ada juga yang sangat tidak siap. Ya, kayak masuk ke penjara gitu. Ada istilah pondok itu penjara suci. Jadi kalau pulang itu udah kayak keluar dari penjara. Liar dan seterusnya. Oke, ini tugas orang tua. Kalau kita proyeksikan anak kita SMP masuk pondok, tanggung jawab kita itu mempersiapkan sebelum ke sana. Jangan dimasukkan ke pondok masih mentah. Kasihan orang tua, kasihan pondoknya, kasihan ustadz-ustadznya. Karena ustadz-ustadznya nggak cuma ngurus anak panjenengan saja. Ada puluhan, ada ratusan, bahkan ribuan santri yang sama, yang orang tuanya nuntut perhatian dari orang tua masing-masing. Terus kon ideal. Padahal bapak ibunya nyekel anaknya siji. Ya. Sangat keteteran dan kesulitan. Terus ini ustadznya 1 berbanding 10. Satu ustadz ngurusi 10. Kadang ada yang 20. Ada yang satu ustadz megang 30 anak. Ya. Apa enggak lebih keteter? Maka enggak ada yang sia-sia sebenarnya yang kita lakukan. Dan ini dibutuhkan tentang ilmu yang cukup untuk orang tua. Sekolah itu tidak hanya untuk anak, tapi juga orang tua semua. Bagaimana dia bisa mendapatkan qurratu a'yun, permata, ya, yang menyejukkan mata dia. Karena melihat anak-anaknya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi di samping doa, terus juga orang tua harus memberikan atmosfer yang baik di rumah itu. Kerjasama yang baik. Ya, jauhkan telinganya dari hal-hal yang haram. Jauhkan matanya dari hal-hal yang tidak baik. Pilihkan kawan-kawannya. Jadi ilmu ini kalau kita pahami untuk islahun nafsi ini paling tidak yang pertama ya, kita bisa menyiapkan tadi di rumah dengan sebaik-baik. Kemudian yang kedua, kalau pas lepas dari rumah, kita bisa memilihkan guru atau lembaga yang pas untuk anak-anak kita. Kalau enggak didasari dengan wawasan tadi,
orang tua nggak akan benar dalam memilih lembaga di luar sana. Paling tidak orientasinya itu akhirat terus gitu. Orientasinya apa? Akhirat terus. Jadi anak bisa menjadi penyejuk jiwa, bukan menjadi neraka bagi orang tua. Tapi itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya pendidikan anak dalam Islam itu sudah dipersiapkan sejauh mungkin, bahkan sebelum anak itu lahir. Bahkan nanti ada arahan dari Syekh di sini memilih pasangan, memilih calon ibu dari anak-anak itu juga sudah menjadi bagian dari tahapan-tahapan ya mencetak generasi yang soleh dan soleh. Anaknya belum ada, ya, ibunya juga belum siap. Tapi proses mencarinya itu menentukan bagaimana anak keturunan kita nanti. Ini berbeda sekali dengan konsep pendidikan yang di luar Islam yang enggak memperhitungkan bagaimana kepantasan seorang pemuda-pemudi itu dalam Islam, dalam agamanya. Maka Nabi menyarankan pilihlah agama taribat yadak supaya kamu beruntung. Dan orang tua juga disarankan Nabi kalau ada pemuda yang baik-baik agamanya ngelamar anakmu jangan ditolak. Karena gajinya nggak jelas. Karena usianya tua. Pemuda yang datang bagus agamanya. Agama di sini nggak hanya agamanya penting muslim, betul. Kualitas agama. Kualitas ilmunya. Nah kalau ditolak kata Nabi, waspadailah datangnya fitnah. Datanglah fitnah untuk anakmu. Jadi ini juga harus dirubah orientasinya. Jangan melulu tentang dunia dan tampang, zahir, tapi agama. Bimbingan Nabi ini kalau kita amalkan, bimbingan Rasulullah SAW ini kalau kita amalkan, maka taribat yada keberuntungan di dunia dan di akhirat ini, insya Allah kita dapat. Tapi kebanyakan kita mengedepankan perasaan, gengsi dan sebagainya. Akhirnya bimbingan Rasulullah SAW ini hanya didengerin, dianggap angin lalu, padahal udah sering dibacakan dan sering diperdengarkan. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua pagi hari ini dan memberikan kepada kita semua keturunan yang soleh dan solehah sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Kalau ada silahkan, kalau nggak ada kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.